Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Muhammad Febi di sini dan Anda masih ada di channel Pasutri Gajah Home Tour. Kalau misalkan kita lihat gerbang yang ada di belakang aku ini yang begitu mewah dan megah, perumahan ini bukan perumahan main-main. Mereka udah sangat concern dan serius untuk bikin siapapun yang punya rumah di sini punya pride tersendiri. Perumahan dengan lahan 1.388 hektar. Kira-kira kita ada di mana? Kita ada di Millennium City, Parung Panjang. Baik home lovers, dan sekarang kita sudah ada di depan rumah contohnya. Di sebelah kanan, rumah contoh ini ukuran 6 x 10, lebarnya 6, dan ke belakangnya 10 meter, 2 lantai. Dan yang sebelah kiri ukurannya 6 x 12, lebarnya 6, ke belakangnya 12 meter. Kita bahas rumah ini secara keseluruhan nih home lovers, mulai dari fasadnya. Dari fasadnya kelihatan banget rumah ini sangat detail diperhatikan karena adanya list-list garis putih dari atas sampai bawah, dari mulai jendela, pintu, ada banyak sekali garis-garis yang bikin rumah ini jadi lebih detail atau lebih kelihatan banget karakternya, yaitu American style ya. Kita lihat ke bagian depannya sebelah sini home lovers, sambil kita bahas kanopinya ya. Kanopinya sendiri dia nggak ada tiangnya, dan ini sudah include dari pembelian rumah, melainkan kanopi ini dipancang menggunakan besi, dan besinya juga pastinya sudah diukur untuk kekuatannya, tidak akan khawatir lagi. Itu bukan tali ya, tapi itu memang benar-benar besi. Dan kemudian si kanopinya ini dirangka menggunakan besi hollow dengan atap transparan sepertinya terbuat dari polikarbonat, jadi bikin bawah area kanopi itu tidak menjadi gelap. Yuk, coba kita lebih dekat lagi sebelah sini. Dan di area depannya di sini kita bisa lihat ukuran 5 x 6 meter. Sorry, mungkin untuk area carportnya 5 x 5 meter, dan ada 1 meter sebelah sini untuk area taman dan area resapan air. Ada lampunya juga. Baik home lovers, kita akan bahas lebih dekat lagi mengenai tadi list yang aku bilang detail dari rumah ini ya. Nah, ini dia home lovers, list yang, sorry kalau misalkan aku salah, ini terbuat dari gipsum, kemudian dia tempel di pinggir jendela seperti ini. Sebenarnya kalau mau bikin jendela ya udah jendela aja gitu ya, tapi karena karakter rumah ini yang kuat, American style, temanya juga pengen dapet, maka di sini mereka pasang lagi list-list seperti ini. Kemudian juga dari kusen jendelanya, dia pakai kusen jendela dengan ada garis-garis atau bertulang seperti ini, terbuat dari aluminium. Tuh ya, jadi bener-bener tematik dari rumah ini kental banget home lovers. Ditambah lagi begitu kita masuk ke area teras, di sini area teras kurang lebih sekitar 1 meter, 1 x 3 meter, dengan area pintu yang bedul tuh. Lihat ya, ini pintu normal tuh biasanya sekitar 210, tapi aku yakin ini lebih dari itu, lebih dari normal. Kembali ada list-list seperti ini, pintunya tinggi banget, di pintunya juga pakai list juga, pakai pintu dengan bahan engineering wood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh home lovers, dan sekarang kita sudah ada di dalam interiornya nih. Feel yang pertama aku rasain begitu aku masuk ke dalam ruangan ini adalah sejuk ya, karena di atas aku di sini kebetulan ada AC. Tapi ngomongin tentang sejuk ruangan home lovers, ini tanpa AC pun kalau kita lihat secara keseluruhan, untuk tinggi ceilingnya ini juga cukup tinggi nih home lovers. Beda atau tidak biasa ya, karena ngejar tinggi pintu. Jadi AC dan ceiling ini sangat berpengaruh sekali terhadap kesejukan ruangan. Tapi yang bikin aku excited lagi setelah aku masuk ke dalam ruangan ini, aku lupa kalau misalkan untuk rumah ini luasnya 6 x 10 meter. Jadi nggak berasa rumah kompak ini karena dengan ambience dan suasana yang dibikin sama developer di rumah contoh ini amazing, sangat cocok banget ya. Kelihatan banget lah di sini pembagian areanya juga sangat menginspirasi buat kamu yang mau beli di sini, bisa diambil contoh. Misalkan di sini ada ruang entertain seperti ini, ataupun bisa jadi ruang untuk terima tamu.
Sebenarnya tidak harus terima tamu di sini aja. Seluruh area ruangan ini masih luas banget kok untuk dapat tamu berapa orang pun ya. Area meja makan ini bisa jadi untuk terima tamu. Masih ada area juga di sebelah sini untuk simpen meja ataupun stools untuk terima tamu juga. It's okay. Dan ngomongin mengenai tamu, di rumah ini juga sudah disediakan sangat menghormati tamu ya. Ada powder room atau kamar mandi untuk tamu. Walaupun memang nggak bisa dipakai mandi, powder room itu nggak ada showernya ya. Jadi hanya kloset duduk dan area wastafel. Nanti kita lihat lebih detail ke sebelah sini. Kita lihat lagi ke area sebelah sininya Home Lovers. Ada tangga menuju lantai 2. Kemudian di sini ada area outdoornya, dan di sebelah sini ada area kitchen dan area dining room. Kayaknya akan lebih afdol kalau misalkan kita jelasin dulu satu-satu ya dari segi desain interiornya nih Home Lovers. Di sini inspirasinya adalah pasang sebuah sofa untuk area entertain 2-seater. Kemudian di depannya dia pakai ada apa ya ini? Frame board seperti ini dengan ambalan-ambalan putih, karena sekali lagi karakteristik dan tema dari rumah ini adalah American style. Jadi bener-bener merhatiin untuk ambalannya juga ambalan yang pakai list-list lagi seperti ini ya Home Lovers. Tuh. Kemudian di sini juga pakai list lagi. Dari area entertain di sini kita masuk ke area powder roomnya. Bisa kita lihat ya. Untuk ukuran rumah compact ini cukup luas menurut aku. Karena untuk desainnya begitu kita masuk, kita langsung dapat wastafel seperti ini. Ini dari Toto, premium banget. Kemudian ada frame-frame dengan tema gold sekaligus. Di sini ada kaca cerminnya itu pakai tulang-tulang besi seperti ini untuk memaksimalkan konsep. Nah, di powder room ini juga dia bikin semua areanya itu pakai keramik homogeneous style. Jadi nggak polosan aja, bener-bener diperhatiin sampai ke keramik-keramik kayak gini ya, biar betah juga tamu atau siapapun yang masuk ke area sini. Selain wastafel, area powder room ini juga mereka simpen ada kloset duduk di pojok sebelah sini. Ini masih nyaman sih untuk aku, ukuran 169 ya. Ini masih sangat headroomnya masih tinggi, walaupun memang di sini area bawah tangga. Nah, kemudian dari area powder roomnya di sini ada di bawah tangga. Mereka kasih inspirasi karena memang di sini masih pasti area kosong, dipakai storage penyimpanan seperti ini. Kemudian nah yang bikin rumah ini juga nggak kerasa bahwa rumah ini ukuran rumah compact adalah ada pintu menuju outdoor di Home Lovers. Aduh, sampai dipikirin ada area outdoor segala ya. Aku nggak tahu fungsi pastinya untuk apa, tapi yang jelas ini akan sangat bermanfaat banget. Karena apa? Salah satunya adalah akan ada udara segar dari sini, dan ketika kita buka pintu otomatis akan masuk udaranya ke sini juga. Plus kalau misalkan kamu pengen ada area untuk ya misalkan ngopi. Baik, dan selanjutnya kita masuk ke area kitchennya nih Home Lovers. Nah, yang bikin aku pas masuk ke area ini bertanya-tanya adalah pas lihat area kitchen set bagian atasnya di sini. Storage-nya banyak, lebar, terbuka, dan tinggi ternyata. Bisa dilihat ya, gimana caranya kita kalau misalkan simpen barang di atas untuk ngejangkau ke area sana. Mungkin kurang efektif, jadi harus naik tangga atau misalkan naik pijakan yang cukup tinggi ya. Tapi setelah aku sama tim dari kameramen ngomongin mengenai penyimpanan storage ini dan kita diskusi cukup alot, ternyata ada ide mungkin ya di sana itu untuk penyimpanan barang-barang antik, misalkan piring harga puluhan juta atau gelas harga ratusan dolar seperti itu. Jadi yang dipakai ketika datang mertua aja gitu. Jadi tidak dipakai penyimpanan untuk keseharian yang lebih sering. Kemudian di sini tetap karena American Classic, jadi tema untuk storage penyimpanannya juga tidak tertutup atau tidak pakai bahan dengan warna yang lain, putih, transparan, dan dengan kaca bertulang seperti ini. Ini sangat
istimewa kalau buat aku, dan ide untuk nyimpen piring puluhan juta juga oke juga ya di sana. Kemudian kita masuk ke area islandnya atau meja kompornya di sini. Top table-nya dia pakai motif teraso atau totol seperti ini. Ini menurut aku bikin area dapur ini jadi nyaru kalau misalkan ada noda ataupun ada ya nggak kelihatan ya, tidak begitu kelihatan dibanding kalau misalkan kita pakai top table yang polos. Kemudian di sini tidak ada nut sama sekali untuk top table-nya. Nutnya itu hanya di ujung-ujung sebelah sini saja, adu manis antara top table dan pinggirnya. Tapi juga agak nyaru karena titik-titik totol motif teraso ini bikin si nutnya tidak begitu terlihat. Ya, bisa jadi inspirasi juga kalau misalkan bikin top table dari motif seperti ini, home lovers. Terus masih ada sink, terus juga di sini untuk backwashnya dia pakai kaca seperti ini. Aku nggak berani untuk komentar banyak mengenai backwash kaca ya, karena memang belum pernah coba dan belum pernah lihat efektivitas dalam segi pemakaiannya. Jadi aku no comment sih, karena ini sih memang untuk inspirasi aja, home lovers ya. Kemudian di bawahnya dia tetap pakai storage juga besar, masih tetap bisa nyimpan banyak di sini. Untuk ukuran meja kompor ini tingginya 90 cm, lebarnya 1,5 meter dan panjang ke depannya 60 cm. Kemudian di pinggir meja kompor ini dia ada lemari es di sini, kemudian kembali ada storage penyimpanan yang tinggi banget. Nah, kalau ini sih setelah kita diskusi panjang atau diskusi alot tadi dengan kameramen aku, di sini untuk penyimpanan barang-barang yang juga mungkin tidak begitu banyak digunakan. Misalkan di sini simpan panci, ataupun misalkan di sini simpan dus blender seperti itu ya. Jadi untuk penyimpanan barang yang tidak banyak digunakan dalam keseharian. Storage-nya seperti itu. Oke, dari area kitchen ini kita masuk ke area dining room-nya. Jadi berdekatan banget ya. Begitu masak, langsung disajikan. Nah, di sini diinspirasikan untuk 4 orang pakai meja kaca seperti ini, yang pasti kacanya tebal dan tidak akan mudah pecah. Kalau digebrak ya tetap pecah juga sih. Kemudian di sini pakai 4 kursi, masih cukup dan masih sangat leluasa untuk area di sini. Dan satu lagi yang istimewa dari rumah ini adalah dia dapat pencahayaan yang maksimal dari 2 buah jendela yang tinggi dan besar seperti ini. Di sini 2 jendela biasanya kalau misalkan ukuran lebar 6 meter itu kan 3 meter sebelah area sananya untuk area entertain, kemudian biasanya di sini untuk kamar. Nah, kenapa tadi aku bilang di rumah ini itu bisa seluruh area lantai satunya ini untuk area entertain, terima tamu bebas, karena di area ini tuh tidak ada privasinya. Maksudnya tidak ada privasi adalah kamarnya tidak ada di lantai 1, melainkan area private kamarnya itu 2 kamar tidur, 1 kamar mandi ada di lantai 2. Dan sekarang kita akan ke sana. Sebelum kita naik ke area tangganya, home lovers, di sini perlu dibahas juga nih untuk area tangganya. Tangga ini sudah dipikirkan juga dari developernya secara matang dan bisa jadi inspirasi juga buat home lovers. Jadi sekali lagi ya, karena tema rumah ini begitu kental dengan karakter American klasiknya, sampai tangganya juga dibikin nih. Untuk railingnya ada garis pakai teralis vertikal seperti ini, plus pakai variasi-variasi juga nih. Ada yang bulat, ada yang kotak, jadi bikin railing ini secara keseluruhan terlihat lebih berkarakter aja. Dan kemudian selain railingnya, untuk area tangganya juga sudah dipikirkan, termasuk dengan dia bikin area pijakannya lebih luas dengan menyerongkan seperti ini, diserong daripada lurus ya, pasti untuk area pijakannya akan lebih pendek. Nah, makanya dia bikin menyerong seperti ini bikin area rumah di area luas di area tangga ini jadi lebih efektif dan efisien. Selain itu juga di area pinggir sebelah sininya juga sudah dibikin plin atau area bantalan di pinggir tembok seperti ini. Selain fungsinya untuk estetika dan variasi, fungsi utamanya adalah agar ketika kita melakukan pembersihan di area tangga, mau itu ngepel ataupun sapu-sapu, ya untuk
area temboknya ini jadi tidak kena kotoran dari pelannya. Benar-benar sudah dipikirkan secara matang. Dan sekarang kita akan lanjut ke lantai 2-nya. Ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi di lantai atas. Ayo home lovers. Sekarang kita sudah sampai di lantai 2-nya home lovers, dan sekarang aku mau ajak kamu buat masuk ke kamar utamanya dulu nih. Di sebelah sini kita langsung ketemu dengan kamar yang amazing, istimewa banget. Memang ya, walaupun kamar kita compact, tapi kalau misalkan kita desain dengan sedemikian rupa biar lebih nyaman, maka istirahat kita akan sangat berkualitas. Oke, untuk kamar ini dia simpen sebuah queen size seperti ini di sini. Kemudian headboardnya yang bikin sepertinya kamar ini jadi lebih elegan dan gagah. Headboardnya pakai busa-busa gitu ya, bahan yang halus. Kemudian dia bikin headboardnya sampai ke ujung plafon seperti ini, maka kelihatan lebih elegan dan gagah banget. Di pinggir-pinggirnya, inspirasi dari rumah ini dia bikin lampu-lampu gantung yang berwarna gold. Kemudian kabelnya juga sangat diperhatikan tuh, kabel gantungnya tidak polosan aja, melainkan dia pakai kain yang kerut-kerut seperti itu, warna putih. Bikin keseluruhan lampu ini menjadikan kamar ini jadi lebih hangat, elegan, dan gagah. Kemudian di samping itu, di depannya di sini kita ketemu dengan panel atau board yang juga mendukung tema dari American Classic-nya. Di sini ada ambalan-ambalan warna putih, kembali list-list seperti ini hadir, nge-frame televisinya. Terus ada kaca bevel di sebelah sini. Nah, yang tadi aku jelasin di bawah mengenai jendelanya nih home lovers. Kita lihat jendelanya lebih dekat. Ini dia jendela yang aku maksud dari luar home lovers. Jendelanya tidak bisa dibuka full, tapi tidak masalah karena yang paling utamanya adalah sirkulasi udara dan cahaya bisa masuk. Nah, untuk keamanan, misalkan ada balita ataupun untuk kita sebagai orang tua sendiri, karena di sini jendela ini kosennya sangat bawah, jadi rendah, hampir dekat ke lantai. Jadi mungkin dikhawatirkan ada balita yang keluar melalui jendela ini, maka di sini tidak dimaksimalkan dibukanya. Plus di sini juga sudah sangat terjamin keamanannya karena mereka pakai pagar yang tadi aku jelaskan dari luar di area sana. Jadi tidak akan mengurangi fungsi jendela walaupun kita punya balita, dan kita pengen jendela ini dibuka untuk sirkulasi udara dan cahaya, tetap tidak menjadi khawatir. Nah, dari sini kita belajar ya, bikin rumah itu ternyata harus dipikirkan secara matang dan tidak asal-asalan. Selanjutnya kita ke area lemarinya nih home lovers. Ini ada satu inspirasi juga buat kamu. Area lemari ini sudah menjadi satu kesatuan dari kamarnya. Bisa dilihat dari list plafon di atas lemari ini, dia garisnya mengikuti lemari, lekukan-lekukannya. Maka pasti lemari ini adalah lemari custom. Dan lemari ini dimaksimalkan dengan desain yang sudah disesuaikan dengan karakter rumahnya. Mulai dari kaca bevel seperti ini, kacanya tidak polos, melainkan ada garis-garis. Bikin kaca ini, tapi hati-hati sih kalau misalkan kamu bikin kaca bevel seperti ini. Sepertinya tukang kaca juga sudah ahli ya. Tapi kalau misalkan kamu bikin, biasanya kaca ini akan berbeda sih. Kalau misalkan refleksi dari kaca ini akan sedikit terganggu kalau misalkan kamu bikin yang kayak gini-gini. Tapi tukang kaca lah pasti sudah expert ya dalam urusan hal ini. Nah, kemudian untuk lemari ini pakai pintu geser, memaksimalkan lahan agar tidak harus mengganggu area di depan lemari ketika dibuka. Oke, dari kamar pertama ukuran 3 kurang lebih 3 kali 2,8 meter. Kita selanjutnya berangkat lagi ke area kamar mandi dan kamar nomor keduanya. Kita ke kamar mandi dulu. Tapi sebelum kita masuk ke kamar mandi, untuk semua rumah di sini sudah dapat pencahayaan kaca seperti ini ya. Jadi di depan pintu di area ini dapat pencahayaan karena ini walaupun di bagian badan rumahnya, karena ini adalah bagian menjorok tidak nempel dengan area tetangga. Ini adalah di atas area outdoor tadi di lantai pertama. Yuk sekarang kita ke kamar mandinya home lovers. Untuk kamar mandi ini ukurannya kurang lebih
1,4 dikali 2,2 meter. Dengan lengkap seperti ini, ada wastafel merek Toto, kemudian ada kloset duduk dengan shower, ada instalasi untuk water heater, dan kemudian di sini sudah dilapis semuanya menggunakan keramik homogeneous tile. Berseberangan persis dengan area kamar mandi di sana, kita ketemu dengan area kamar anak ukuran 2,5 kali 2,8 meter dengan inspirasi furnitur seperti ini. Menggunakan tempat tidur single bed, kemudian kaca jendela yang tadi sudah dijelaskan di kamar pertama, kemudian headboardnya juga kembali ternyata dibikin menjulang ke atas seperti ini dengan motif-motif seperti yang terlihat di frame. Aku nggak bisa ngejelasinnya ini motif apa. Yang jelas ini bikin rumahnya bener-bener jadi lebih elegan walaupun kamar ini kamar compact. Dan untuk seluruh dinding di sini di finishing menggunakan wallpaper warna abu-abu, ditambah tidak kelewat di setiap ruangan list kayu seperti ini tetap selalu hadir home lovers. Kemudian ada meja belajar disesuaikan dengan warna dari headboardnya. Kemudian di sini kembali ada lemari yang juga sudah menjadi satu kesatuan dari kamar ini seperti di kamar pertamanya. Nah, ini dia home lovers untuk rumah show unit 6x10 di Millennium City. Saat kamu beli rumah di sini, rumahnya udah ready stock loh. Artinya nggak usah inden, beres akad bisa langsung ditempatin. Fasilitas yang akan kamu dapatkan saat membeli rumah ini adalah perumahan dengan gerbang mewah dan megah, luas jalan hingga 14 meter, include jalur pejalan kaki dan pesepeda secara terpisah. Ada underpass yang bikin nyebrang kamu jadi safety, jadi nyebrangnya ke lorong bawah tanah gitu ya. Pusat area komersil dan keamanan terjaga 24 jam di setiap klasternya. Untuk harga rumah di Millennium City mulai dari 730 jutaan dengan promo khusus pada bulan Oktober 2021. Kamu cukup bayar 15 juta untuk booking fee dengan DP 0%. Maka bisa langsung akad. Akadnya di Bank BRI ya, dengan bunga 3,88 fix selama 1 tahun. Lokasinya berada di kawasan Parung Panjang, memiliki akses yang mudah seperti dekat dengan stasiun Parung Panjang, stasiun Cisauk, stasiun Cicayur, serta future development seperti exit tol Parung Panjang dan exit tol Cisauk. Info lebih lanjut mengenai nomor kontak marketing dan lokasinya aku simpan di kolom deskripsi. Sampai jumpa di rumah selanjutnya. Muhammad Feby pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.